Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Kristus Tuhan kita. Mengucap syukur pada kesempatan pagi yang indah ini, kita boleh bersama-sama tetap kembali beribadah kepada Tuhan, Sang Juru Selamat itu. Kalau tadi pertama kali masuk dalam gereja, kalau lewat depan mungkin bisa sudah melihat ya, ada satu foto booth yang isinya pink-pink merah seperti itu. Kenapa? Karena tadi malam kaum muda remaja merayakan hari Valentine, ya, merayakan mengingat kembali kasihnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalau mau foto setelah ibadah nanti dipersilahkan ya, karena mungkin buat kenang-kenangan bersama keluarga atau suami atau istri atau anak-anak atau teman seperti itu ya, bisa foto di belakang. Dan kita juga bahasan pada kesempatan pagi hari ini tentang ketulusan kasih. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya beri judul ketulusan kasih, terdapat dalam Roma 12 ayat 9 sampai yang ke-11. Roma 12 ayat 9 sampai yang ke-11. Sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan, boleh kita melihat sedikit video singkat, dan ini diterjemahkan oleh Saudari Grace. Terima kasih untuk pelayanannya, dan diedit videonya oleh Saudara Jerry. Ya, kita bisa sama-sama saksikan. Ini dalam bahasa Inggris, Bapak Saudara. Subtitlenya agak sedikit cepat, jadi mungkin bisa diperhatikan dengan baik. Bicara soal kasih juga. Ya, suaranya dikerasin dulu. Kita tunggu bersama-sama. Satu pembicaraan, videonya saya ambil dari TikTok. Satu pembicaraan tentang mencintai atau mengasihi, bukan satu hal yang instan. Do you love your wife? Yes. Prove it. Do you love your what's wife? the metric? Give me the number that helps me What's know. the metric? Give me the number. Right? Because when you met her, that helps you didn't me love her. know. Right? Because when you met her, Now you didn't love her. Tell me the day Now you the love love happened. Tell me the It's day an impossible question. the right? love happened. It's not about the It's an events. impossible question. It's not about right? intensity. It's not about the event. It's about consistency. It's not about She didn't fall in love with you because you remembered her birthday and bought her flowers. Didn't fall in love with you because you remembered She her fell in birthday love and with bought you her flowers because when and you woke up in the morning, She you fell said in good love with morning you to her because when you before woke you up in checked the your morning, phone. you said good morning to her. She fell in love with you before because when you checked went to the fridge She to fell get in yourself a love with drink, because you when got went her one to the without fridge even to asking. get yourself a drink. She fell in you love got with her you one because when without you had an amazing day at She fell work in love with you and because she came home and you she had had a an terrible day amazing at work, you She didn't say, came home and yeah, she yeah, had a but let me terrible tell you day at about my work. day. You didn't You say, sat and yeah, listened but to her let me tell you awful about my day, day. and you didn't You say a sat and thing listened to her about your awful day, amazing day. and you didn't say This a is why thing she fell in about love your with you. amazing day. I can't tell you This is exactly why she what fell in love day, with you. and it was no I can't tell you particular exactly thing you what did. day, It was the and it was no accumulation of all of particular those thing you little did. things It was the that she accumulation woke of up all one of day those and little as if she things. pressed a She button. woke up She one goes, day, and as if she pressed a button, she goes. Ya, untuk melihat kembali mungkin nanti bisa boleh saksikan di WhatsApp ya. Saya share lewat Bu Esther nanti. Tapi saya ceritakan sedikit percakapan ini. Cinta itu tidak datang langsung begitu saja. Pasti ada konsistensi atau kontinuitas atau keberlanjutan yang kita hadapi. Gak mungkin ketika pertama kita ketemu pasangan kita, suami kita atau istri kita tiba-tiba jatuh cinta lalu mau langsung nikah seperti itu ya. Mereka harus bertemu terlebih dahulu, ada sering melihat, sering bertemu, sering mengenal, sering jalan bareng ya. Gak mungkin tiba-tiba bersama lalu tidur bersama lalu bangun pagi-pagi bilang aku cinta kamu seperti itu ya. Tetapi ada keberlanjutan di sana. Ada namanya bukan jatuh cinta lagi, tapi bangun cinta. Memupuk rasa cinta itu perlahan-lahan sehingga timbul rasa suka. Setelah itu rasa cinta baru ya melakukan pernikahan dan lain sebagainya, pacaran dan pernikahan. Sehingga tidak dibangun selama satu malam. Sama seperti kasihnya Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama tidak dibangun selama satu malam saja.
tetapi ada dibangun setiap hari, setiap minggu. Berjalannya waktu ada yang ditambahkan. Sehingga ketulusan kasih juga sangat dipentingkan. Karena kasih itu tidak pura-pura. Bagaimana kita mau tiap hari konsisten atau tiap hari berlanjut mencintai Tuhan ketika hati kita tidak mengasihi secara tulus. Hati kita hanya mengasihi ketika ada orang, bukan Tuhan. Kita akan belajar banyak poin-poin penting tentang ketulusan kasih pada kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam poin-poin, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 9-11. Kiranya semuanya sudah cari ya. Kita akan baca bersama-sama Roma 12 ayat 9-11. Dengan perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Kita akan baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji nama Tuhan, katakan amin. Kasih persaudaraan ya. Gereja kita dinamai Philadelphia, TK SD dinamai Pilia. Semuanya bicara tentang kasih persaudaraan. Kalau dalam bahasa Yunani ya, Philadelphia, jemaat yang dikasihi Tuhan juga. Pilia juga adalah satu bahasa Yunani yang menceritakan tentang kasih persaudaraan. Sehingga TK SD Pilia itu membantu banyak hal tentang kasih persaudaraan di dalam berpendidikannya. Ya mungkin Bapak Ibu ada punya anak, cucu, saudara, kenalan yang mau bersekolah juga bisa ditaruh diserahkan di TK SD Pilia untuk dididik ya. Puji nama Tuhan. Ketulusan kasih. Hari-hari ini Bapak Saudara banyak sekali kejahatan dibungkus dengan kesopanan. Keramahan menjadi alat penipuan. Pemberian ternyata adalah jebakan. Ya nggak mungkin orang tipu tiba-tiba nipu di depan gitu. Biasanya ada embel-embel manis. Wah SMS itu ya sering kali datang masuk. SMS wah dapat 1 juta, dapat 100 juta, 1 miliar dari bank ini, dari ini. Banyak sekali pemberian ya yang berkedok kebaikan atau sebagai alat penipuan. Banyak juga keramahan menjadi alat penipuan. Banyak juga kejahatan dibungkus oleh kesopanan. Aneh Bapak Saudara di pemerintahan juga. Tegas dianggap jahat. Tetapi orang-orang yang sopan dielulukan. Padahal di balik kesopanannya penuh dengan kejahatan. Ya, kadangkala orang yang tegas itu bukan jahat terhadap kita. Orang tua saya, orang tua Bapak Saudara mungkin tegas kadangkala, terlihat kasar, terlihat jahat di depan kita. Tetapi memiliki kasih yang tulus. Ingin kita tidak jatuh dalam sesuatu yang begitu jahat. Ya. Kita menunjukkan bukan sembarang kebaikan Bapak Saudara. Kita sebagai orang Kristen bukan menunjukkan kebaikan sama seperti orang di luar. Tetapi kita memiliki kebaikan yang bukan sembarang kebaikan, yaitu kebaikan yang bersumber dari kesungguhan, dari hati yang mengasihi, dari motivasi yang murni. Kita akan bicara banyak tentang motivasi juga atau dorongan dari dalam untuk mengasihi, bukan dari kasih yang seperti banyak orang lakukan. Sehingga di ayat yang tadi dijelaskan ya, Roma 12 ayat 9 ini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kalau kita baca secara berurut ya, di pasal yang ke-12 ayat yang 3 sampai ke-8 itu bicara tentang pelayanan Bapak Saudara. Dari sisi penempatan ayatnya, Paulus itu bicara pertama soal pelayanan terlebih dahulu di ayat 3-8, baru bicara tentang kasih yang mempersatukan, nasihat untuk hidup dalam kasih.
Sehingga Paulus, Bapak Saudara, ingin menegaskan bahwa pelayanan kepada sesama tidak akan bermakna tanpa kasih tersebut. Kasih ini tidak akan bermakna juga tanpa kasih kepada sesama. Pelayanan tidak akan bermakna tanpa kasih kepada sesama. Banyak dari kita mungkin sudah melayani, nggak hanya di mimbar ya, di balik mimbar, di balik layar. Tetapi boleh kita pagi hari ini merenungkan, apakah sudah didorong dengan motivasi atau keinginan, yaitu benar-benar mengasihi sesama. Tidak peduli seberapa hebat kapasitas kita atau seberapa hebat kita dalam melayani atau keinginan kita dalam melayani, selama hal itu tidak disertai dengan kasih, Bapak Saudara, akan menjadi sia-sia belaka. Oleh sebab itu kita masuk dalam poin-poin penting tentang hal ini. Kita pertama melihat ketulusan kasih. Ya, next slide. Kalau kita lihat ketulusan kasih, banyak orang membatasi kasih. Itu hanya dalam perasaan belaka. Perasaan saja. Kasih itu hanya dibatasi sebagai perasaan saja. Semakin besar perasaan kita kepada seseorang, berarti semakin besar cinta kita kepada orang tersebut. Sebagian lagi menyamakan semua perbuatan baik dengan kasih. Tidak peduli dengan dorongan atau motivasi apa yang ada di baliknya. Pokoknya dia baik sama aku, ya aku baik sama dia. Pokoknya dia baik sama aku, nggak peduli motivasi mau dia apa. Pokoknya dia mengasihi. Ya, bahwa Paulus di sini tidak membicarakan tentang sembarangan kasih, Saudara. Ini adalah kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati orang percaya. Boleh kita lihat Roma 5. Ya, kasih yang disebutkan di sini mengacu pada Roma 5 ya. Roma 5 ayat yang kelima. Saya bacakan buat Bapak Saudara. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini yang dibicarakan oleh Paulus. Ini adalah kasih yang ditunjukkan oleh Kristus di atas kayu salib bagi kita yang dahulu masih berdosa, masih lemah, masih menjadi musuh Allah, dikatakan di Roma 5 ayat 5-7. Saya baca selanjutnya ayat 6 dan 7. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau tadi malam saya cerita soal kasih juga di ibadah pemuda, saya bilang patokan kasih kita, kasih yang sejati itu yaitu berasal dari Injil. Saya katakan, maksudnya bagaimana? Sama seperti Kristus mengasihi kita tanpa embel-embel sama sekali, demikian pula kita mengasihi orang tua kita, saudara kita, teman kita. Saya katakan, kalau misalnya kita menuntut dari orang tua kita mengasihi kita terlebih dahulu, itu bukan patokan kasih Kristus. Karena apa? Allah tidak menuntut kita mengasihi kita terlebih dahulu. Allah tidak menuntut kita melayani kita terlebih dahulu. Melayani Dia terlebih dahulu. Allah tidak menuntut kita suci dahulu supaya Dia mengasihi kita. Dikatakan di ayat yang ke-6 tadi, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Bahkan di ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tidak ada tuntutan di sana. Banyak dari kita menuntut anak kita, betul? Kadangkala. Banyak dari anak menuntut orang tua. Banyak dari kakak nuntut adik, adik nuntut kakak. Padahal sebelum kita menuntut, kita lupa mengasihi terlebih dahulu. Ketika mengasihi itu muncul, tuntutan tidak perlu dilayangkan. Orang itu akan mengasihi kita.
Itu otomatis ketika kasih kita tulus, ketika kasih kita tanpa pamrih, ketika kita berusaha memberikan yang terbaik. Itu otomatis Bapak Saudara. Ya tentunya kasih tidak hanya perbuatan baik, tetapi ada didikan, ketegasan diberikan di sana. Ya, itu otomatis sama seperti Kristus telah mengasihi kita terlebih dahulu tanpa pandang bulu, tanpa pandang perbuatan kita, tanpa apa yang sudah kita lakukan masa lalu kelam kita. Dia mengasihi kita terlebih dahulu sehingga yang dibicarakan Paulus hari ini ya dibicarakan Paulus di ayat ini Bapak Saudara bicara tentang kasih yang tulus ini. Kalau di dalam bahasa asli kata berpura tidak pura-pura ini anipokritos berkaitan dengan topeng yang biasa digunakan dalam pertunjukan teater Yunani Romawi kuno. Ya. Berkaitan tentang itu. Ketika Paulus menjelaskan tentang tidak pura-pura karena zaman itu ada orang-orang ya ada satu teater Yunani Romawi kuno yang memakai topeng acting kayak gitu Pak Saudara. Ya, kalau hari biasa dia melakukan kayak gini tapi ketika hari dia pentas dia pakai topeng itu melakukan acting yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Sehingga kasih yang kita miliki juga tidak pura-pura. Ketika ada seorang misalnya orang tua, ini fiksi ya, maksudnya bukan cerita nyata, tetapi saya mau kasih gambaran. Anak ini melihat orang tua ketika di rumah bagaimana, ya di rumah seperti ini, melakukan kayak gini ya, jahat sama dia, kasar, ya. Lalu ketika keluar, dia lihat wah begitu manis orang tuanya, penuh dengan kepura-puraan. Lalu anak ini beranjak dewasa, menjadi orang yang sukses, punya uang. Lalu sikap orang tuanya berubah, menjadi manis, gak sekasar dulu lagi. Anaknya bertanya, apakah kasih ini kasih yang tulus atau pura-pura? Atau hanya melihat dari segi materialistis? Apakah kasih kita seperti ini? Dikatakan Roma, jemaat Paulus untuk jemaat di Roma, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih orang Kristen tidak boleh seperti ini. Apa yang di luar harus sama dengan apa yang ada di dalam. Kasih bukan pertunjukan Bapak Saudara. Kasih bukan kemunafikan. Kasih adalah perwujudan apa yang ada di dalam hati. Kalau kasih hanya di luar itu bicara tentang hanya perbuatannya hanya mencari nama baik, mencari ketenaran mungkin, mencari perkenanan orang manusia. Tetapi kasih yang tulus tidak pura-pura. Ya, next slide. Kita lihat, kalau barusan kita melihat ketulusan kasih, next slide kita melihat kasih ya, bentar, mundur, kemajuannya. Naik lagi ya. Wujud kasih yang tulus. Ayat 9b sampai yang ke-11. Kita akan melihat wujud-wujud kasih. Ya, kalau tadi bicara tentang kasih, ketulusan kasih itu bukan hanya perasaan. Kasih yang tulus itu bukan hanya perasaan. Kita perlu melihat, menjaga keseimbangan antara kasih dalam arti perasaan, kasih dalam arti motivasi, dan kasih dalam arti tindakan. Kita lihat apa wujud kasih yang tulus dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, kecintaan terhadap kebenaran. Ya, apa saja wujud konkret dari kasih itu? Cintai kebaikan. Kalau di ayat 9 bagian B kita lihat ya, Roma 9 ayat 9 bagian B, sebab firman ini mengandung Roma 12 maaf. Ayat 9 bagian B, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, dikatakan. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Kalau kita lihat satu kata ini adalah seperti satu mata koin. Ya, bentuknya satu tetapi punya dua muka, punya dua gambar. Ya,
Dan dua hal ini tidak bisa terpisahkan. Ketika kita mengasihi dengan tulus, wujud konkretnya itu tidak hanya menjauhi kejahatan, tetapi melakukan kebaikan. Kalau kita tidak melakukan keduanya secara bersama, ini tidak disebut dengan wujud kasih yang tulus. Kita misalnya menjauhi kejahatan, tapi kita tidak melakukan kebaikan. Atau sebaliknya, kita melakukan kebaikan tapi kita tidak menjauhi kejahatan. Ini bukan satu bentuk kasih yang sungguh-sungguh. Kalau lebih dalam lagi kita lihat kata Yunani dari menjauhi kejahatan itu apostigia, yang berarti sangat membenci atau menganggap jijik kejahatan. Ketika kita tadi sudah lihat di Roma 5 bahwa Roh Kudus yang memberikan kasih itu ke dalam hati kita. Roh Kudus itu yang memampukan kita melihat kejahatan adalah sebuah kejijikan. Tapi mungkin natur manusia kita melihat kalau dosa itu enak, dosa itu nyaman. Tetapi ketika Roh Kudus hadir dalam hati kita, kita diubahkan menjadi manusia baru, Bapak Saudara. Kita akan melihat dosa sebagai bentuk kejijikan. Kita membenci dosa itu. Kita tidak membenci orangnya, tapi kita membenci dosanya. Jangan sampai salah. Sehingga supaya kita tidak terkontradiksi. Katanya suruh mengasihi sesama, tetapi kok suruh membenci gitu ya. Saya katakan bukan membenci orangnya, tetapi membenci dosanya, menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Sehingga menjauhi kejahatan di sini bukan sekedar tindakan suka secara pasif. Tidak suka secara pasif, sudah saya tidak suka. Tetapi benar-benar aktif memusuhinya. Ya, kalau kita lihat orang yang musuhan itu biasanya secara aktif. Sekarang lagi rame perang, ya, secara aktif melakukan sesuatu. Sama, secara aktif kita melakukan sesuatu kepada kejahatan yang kita punyai. Yang seringkali kita alami, yang seringkali kita jatuh di dalamnya. Dosa apa saja mungkin Bapak Saudara yang paham. Karena masing-masing pribadi punya pergumulan akan dosa. Karena kita naturnya masih natur daging, masih daging ini. Seperti itu. Sehingga bukan sekedar pasif diam atas kejahatan, tetapi berusaha untuk memberhentikan kejahatan yang ada dalam diri kita. Dan juga melakukan yang baik. Dikatakan selanjutnya tadi, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Melakukan di sini dalam terjemahan aslinya menyiratkan keterikatan dan keterikatan yang erat. Sehingga bukan hanya melakukan yang baik, tetapi kebaikan itu melekat dalam hati kita. Melekat itu gimana? Susah dicabut. Kemarin saya baru beli semprotan khusus untuk biasanya kalau kita tempel stiker di kayu itu kan susah lupasnya, nggak bisa kan. Kemarin beli semprotan, sampai saya beli semprotan supaya bisa membersihkan kayu, supaya nggak ada tempelan-tempelan kertas. Itu susah, bahkan harus sangat khusus beli semprotan untuk dilepas. Keterikatannya seperti itu, Bapak Saudara. Ketika kita melakukan yang baik, tidak hanya melakukan, tetapi kebaikan itu melekat dalam hati kita. Sehingga ketika kita di luar dan di dalam rumah tetap sama. Kebaikan yang kita miliki, kasih itu terlihat wujud nyata dalam kehidupan kita. Kalau ketika dulu saya bergereja di Surabaya, seringkali kalau ikut remaja atau pemuda dijelasin, ya kita nggak usah muluk-muluk ke gereja dari Senin sampai Senin. Anak-anak remaja waktu ya, cukup bereskan kamar sendiri. Ya, untuk melihat, untuk orang tua itu melihat, oh anak saya ada perubahan, nyapu kamar. Di sana orang-orang yang cukup berada semua, hampir semua. Ya. Terus melakukan sikap-sikap yang mulai diubahkan, mulai bantu orang tua dan lain sebagainya. Wujud kasih itu tidak muluk-muluk, Bapak Saudara. Dimulai dari hal yang kecil. Kadang-kala kita lupa bilang maaf pada anak kita. Sehingga anak kita menjadi pribadi orang yang tidak mau minta maaf.
Karena melihat dari kita. Kita serasa orang tua ya. Wah, orang tua itu punya harga diri tinggi, nggak boleh minta maaf terlebih dahulu supaya dihargai. Salah. Itu membentuk pribadi anak tidak mau minta maaf, sama seperti orang tuanya. Banyak dari orang tua bentuk minta maafnya itu dikasih jajan. Sama, anak akan melakukan hal yang sama. Seperti itu. Cinta yang kita miliki, Bapak Saudara, harus menjauhi kejahatan dan merekat, membenci kejahatan dan merekat pada kebaikan. Dan ini diwujudkan nyata dalam kegiatan sehari-hari, tidak hanya dalam gereja ketika memuji Tuhan. Mungkin sikap kita kepada anak kita, sikap kita kepada klien, sikap kita kepada karyawan, sikap kita pada bos, sikap kita pada siapapun. Karena cinta yang tulus ini yaitu cinta dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di gereja saja. Kita lihat yang kedua, wujud konkret dari cinta yang tulus ini, kasih yang tulus ini. Kasih persaudaraan yang nyata. Roma 12 ayat 10 bagian A. Roma 12 ayat 10 bagian A. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Kalau dalam bahasa asli saya terjemahkan, dalam kasih persaudaraan, hendaklah kalian saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Katanya menggunakan kata philia atau philos. Kalau dalam bahasa lainnya muncul Philadelphia. Ya, bicara tentang kasih persaudaraan dengan kasih yang sangat. Pemunculan dua kali ini jelas bersifat menegaskan. Sehingga kasih dalam kasih persaudaraan ini dikatakan tidak terlekang oleh perbedaan etnis, usia, status ekonomi, status sosial. Semua dilarutkan bersama-sama dalam satu status. Kita semua adalah anak-anak Allah. Kita adalah bersaudara. Sehingga dalam gereja tentunya seharusnya tidak membeda-bedakan. Tidak melihat status-status tersebut. Kasih persaudaraan, kasih yang tulus. Dan ini wujud nyata. Kalau tadi menjauhi kejahatan, ya melekat pada kebaikan. Lalu yang kedua, kasih persaudaraan yang tidak membeda-bedakan karena kita adalah satu anak Allah. Tidak peduli dia melakukan ya mungkin latar belakang yang buruk. Mungkin peminum, penjudi, apalagi banyak hal, pemfitnah dan lain sebagainya. Yang penting ketika kita bersama-sama dalam satu tubuh kasih Kristus ini, yang dikepalai oleh Kristus sebagai kepalanya, kita bersama-sama maju untuk mewujudkan keserupaan dengan Allah. Dan yang ketiga, saudara, wujud konkret dari kasih ini, yaitu penghargaan kepada sesama. Di ayat 10 bagian B, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, Bapak Saudara, penghargaan dan penghormatan kepada sesama adalah perwujudan cinta. Bukan didasari pada prestasi, bukan didasari oleh posisi, bukan pula pada talenta ataupun harta. Ingat ya, bukan didasari pada prestasi atau posisi, bukan pula pada talenta dan harta. Penghargaan kepada sesama. Equal, sama. Ya. Tidak ada yang berbeda. Semua orang tanpa terkecuali berhak untuk dihargai dan dihormati. Penghormatan yang kita berikan bukanlah respon. Penghormatan yang kita berikan bukanlah respon terhadap penghormatan yang kita terima. Oh, kamu gak menghargai aku gak bakal menghargai kamu. Mungkin ada yang seperti itu. Wah, kamu melakukan yang jahat sama aku sekali-kali 7 turunan tidak akan menghargai kamu. Mungkin ada yang seperti itu orang Kristen. Pengampunan itu penting. Sehingga muncul penghargaan, penghormatan tabah. Sekali lagi ya, saya jelaskan, saya tekankan. Penghormatan yang kita berikan bukan
hasil atau respon dari penghormatan yang kita terima. Sehingga siapapun yang kita hadapi, kita akan menghormati, menghargai. Ya, entah orang lain menghormati kita atau tidak, entah penghormatan kepada orang lain, ya, itu datang bertubi-tubi secara buruk. Seharusnya kita menghormati, ya, jangan menunggu, jangan menuntut. Sama seperti kita kepada anak kepada orang tua, kakak kepada adik kepada kakak. Kita menuntut, menunggu dihormati, baru kita mau menghormati. Terbalik, kita menghormati dulu, walaupun dia nggak bakal hormatin balik, walaupun dia tidak balik menghormati kita. Karena kita orang Kristen, orang percaya, yang sudah menerima kasih yang luar biasa daripada Allah, yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Bagaimana Allah yang begitu terhormat, sangat sungguh terhormat, mau dijadikan hina. Itu jomplang, Bapak Saudara. Kita yang sama-sama manusia, kok kayak gitu aja? Enggak kayak gitu aja ya, berat kadang-kala. Tapi kita harus meneladani Kristus. Mungkin tidak seberat sejomplang Kristus yang begitu terhormat jatuh jadi hina. Untuk setiap kita, untuk menebus kita. Tetapi menjadi orang Kristen, tadi saya sudah sebutkan, harus menghormati sesama. Dan yang terakhir, yang keempat, enggak terakhir ya, masih ada poin selanjutnya. Antusiasme. Wujud kasih wujud kasih yang tulus tadi adalah antusias. Roma 12 ayat 11 saya bacakan buat Bapak Saudara. Janganlah, hendaklah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada banyak alasan mengapa orang kehilangan kegairahan dalam pelayanan. Mungkin ada kurangnya bimbingan, kurangnya penghargaan, kurangnya dukungan dan lain sebagainya. Kemalasan dalam dan keengganan menghadang ketika kita di tengah jalan. Ya, bosan ketika kita melayani Tuhan. Rutinitas yang juga seringkali menjadi racun yang ganas. Wah, tiap minggu besok Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa jam 3, jam 6, tiap pagi jam 5 pagi doa, lalu Sabtu pemuda, Minggu pagi, sekolah minggu sore, hamba-hamba Tuhan mungkin. Kadang rutinitas yang sudah terjadwal kadang menjadikan racun bagi kita. Untuk kita bosan, kita mulai gak antusias lagi sama Tuhan. Hanya sekedar melayani, tetapi tanpa hati dan arti. Sehingga kita perlu memberikan arti dalam pelayanan kita, memberikan hati dalam pelayanan kita. Sehingga pertanyaannya seperti ini, Bapak Saudara. Bagaimana kita bisa melayani dengan rajin? Mungkin yang sudah melayani 30 tahun, yang sudah melayani 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun pun bisa mengalami kebosanan, kemalasan dalam melayani Tuhan. Bagaimana kita bisa melayani dengan rajin? Dikatakan di bagian yang A, menyala-nyala dalam roh. Kalau roh di sini ya menjelaskan roh manusia. Tetapi tentunya kalau kita baca keseluruhan ayat di pasal 8 itu bicara tentang roh yang memimpin hidup kita. Sehingga Roh Kudus yang kita minta. Itu pentingnya doa. Ya. Hal ini memberikan penjelasan kita dapat melayani dengan rajin karena roh kita dikobarkan oleh Roh Kudus. Pentingnya doa tidak hanya minta-minta tentang hal-hal yang jasmani saja, Bapak Saudara. Tetapi minta sesuatu yang lebih daripada itu, antusiasme. Kobarkan roh saya Tuhan dalam melayani Tuhan. Beri arti dalam hidup saya, tujuan dalam hidup saya. Beri hati saya untuk melayani Tuhan. Sehingga mungkin bosan menghadang, rutinitas menghadang. Ya, kita mulai turun. Tapi Tuhan akan bawa naik lagi.
Ada satu titik-titik tertentu bahwa saudara, yang Tuhan bakal bawa lagi. Ketika saya melayani Tuhan, memutuskan untuk melayani Tuhan, saya waktu itu masih berkuliah, saudara. Saya bilang ke Papa, Pak, saya mau keluar kuliah, saya mau masuk sekolah Alkitab. Papa bilang, saya tidak, selesaikan tanggung jawabmu dulu sampai S1. Panggilan itu, Papa mau buktikan ini panggilan beneran panggilan apa karena malas kuliah. Saya buktikan sampai S1 selesai. Setelah S1 ada tawaran kerja, Bapak Saudara. Banyak tawaran kerja. Yang bisnis, ada rekan kerja, ada yang perusahaan, di satu perusahaan di Surabaya, di Bali. Banyak tawaran yang menggiurkan. Bahkan sebelum saya kerja pun sudah ada tawaran di kapal, ada kapal pesiar, ada saya masak ya chef, ada di Amerika untuk magang. Tapi itu jenjangnya karirnya tinggi, Pak Saudara. Kayak gitu loh. Wah, saya pertama-tama saya katakan tidak ke sini. Loh, kok eman tambahin lagi. Sampai titik saya harus ke sekolah Alkitab. Saya memutuskan, Pak, saya kerja dulu ya. Nanti kalau sudah sukses saya jadi pendeta, baru jadi gitu. Papa enggak, jangan sampai nanti motivasimu salah melayani Tuhan. Karena sudah nyicipi uang, seperti itu kata Papa. Ada pasang surut, naik turun. Uang pertama kuliah saya mau tinggalkan, tapi tawaran semakin besar, semakin menurun melayani Tuhan. Tetapi Roh Kudus, puji Tuhan, Tuhan kasih mentor yang luar biasa, seorang ayah yang mementori saya. Roh Kudus pakai orang-orang terdekat juga untuk bawa kita naik menyala-nyala lagi dalam Tuhan. Ya, dalam proses yang panjang itu juga mengalami kepahitan, marah, benci sama orang. Tapi Roh Kudus bawa lagi naik. Mengampuni, dapat dimampukan untuk mengampuni. Ya, tidak hanya mengampuni, tetapi Tuhan bawa saya dipakai menjadi alat untuk mengubah satu orang, 2 orang, banyak orang. Prosesnya panjang. Tetapi minta Roh Kudus untuk mengobarkan api dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melayani Tuhan. Saya katakan sekali lagi, melayani Tuhan tidak hanya di dalam mimbar, di atas mimbar. Tetapi ketika di dalam rumah, memimpin keluarga, anak-anak, memimpin karyawan yang begitu banyak mungkin. Punya bos, wah lebih luar biasa lagi dapat menjadikan bos itu melihat karyawan, melihat kita. Wah, luar biasa. Bos diberkati, bos juga ikut diubahkan. Oh, luar biasa. Karena apa? Roh Kudus yang ada dalam kita mengobarkan api kita dalam melayani Tuhan. Sehingga apapun yang kita perbuat, kita lakukan sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, dalam Kolose. Yang kedua, bagaimana kita bisa melayani dengan rajin, Bapak Saudara? Kita lihat, miliki objek pelayanan yang benar. Siapa yang kita layani? Tuhan. Tapi berapa banyak dari kita ketika melayani kecewa, datang ke gereja kecewa, ono wong iku gak ngenaki, kasar, wadah itu. Wah, apa? Saya gak pernah dihargai, melayani 12 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Saya tidak dipromosikan misalnya dalam pekerjaan. Ya. Siapa yang kita layani sekali lagi? Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, Paulus menutup ayat 11 dengan layanilah Tuhan. Tuhan seharusnya jadi objek. Keengganan dalam pelayanan seringkali disebabkan oleh kekecewaan. Bukan terhadap Tuhan, tetapi orang sekeliling kita. Kita merasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan. Banyak sekali ya anak-anak Tuhan, bukan di sini mungkin ya, pindah gereja karena nggak diperhatikan gembala. Padahal gembala sibuk mungkin atau apa, atau sedang sakit. Saya pernah ya, Papa ngelihat, ini salah satu alasan dulu saya nggak mau jadi pendeta. Papa itu keluarganya ada yang meninggal, lalu pergi, terus nggak bisa nyambangi doakan orang satu sakit. Nah, ternyata orang ini ngomong kemana-mana, wah nggak memperhatikan saya, kayak gini-gini. Dalam hati,
Kamu lu nggak memperhatikan om, nggak tahu kalau papa itu keluarganya ada yang meninggal seperti itu. Seringkali objek kita melayani salah, Pak Saudara, orang, sehingga takut dilihat orang seperti ini, takut dilihat orang seperti ini, tapi nggak takut dilihat Tuhan seperti ini. Dan kita seringkali menuntut dilayani terlebih dahulu. Kita lupa, kita nuntut diperhatikan, tapi kita lupa memperhatikan orang lain. Sehingga objek pelayanan kita harus benar, yaitu Tuhan, Raja di atas segala raja. Jika kita melakukan untuk Tuhan, kita akan memandang pelayanan sebagai sebuah anugerah yang besar. Bisa melayani saja sudah berkat, Bapak Saudara. Sudah kemurahan yang luar biasa. Bagaimana kita mau mengharapkan yang lain-lain? Kalau pelayanan adalah satu anugerah buat kita. Pelayanan adalah sebuah kehormatan, bukan pengorbanan atau beban. Pelayanan adalah berkat, bukan alat untuk mendapat berkat. Jangan sampai lupa. Pelayanannya sendiri, kita bisa melayani Tuhan, itu adalah satu berkat, Bapak Saudara. Saya undang pemain musik maju ke depan. Seberapa besar kasih Anda kepada sesama? Anda dan saya. Karena ini juga menemplak banyak. Saya proses juga. Kita sama-sama berproses dalam Tuhan. Seberapa besar kesungguhannya untuk mengasihi sesama. Marilah kita belajar melayani dengan hati sama seperti Kristus yang rela datang ke bumi untuk melayani dan mati. Patokan kasih kita, kasih yang tulus tadi adalah Kristus. Jangan lihat di luar ini. Jika Kristus kadangkala menegur kita, firman itu menegur kita, itu juga bentuk kasih. Firman itu yang memberkati kita, itu bentuk kasih. Firman itu yang mengampuni kita, menghormati kita, itu bentuk kasih, Saudara. Sehingga kita juga terlebih harus melakukannya buat orang-orang di sekeliling kita. Tidak usah jauh-jauh, Bapak Saudara. Orang yang gak mengenal Tuhan gitu, gak usah jauh. Mulai dari anak, mulai dari orang tua, kalau anak-anaknya, mulai dari saudara, mulai dari kakak adik, baru nanti saudara seiman, keluar lagi saudara yang tidak seiman, keluar lagi bahkan sampai musuh kita, yang memusuhi kita, hingga kita bisa melakukan kasih yang tulus itu, yang seperti dilakukan Kristus pada kita. Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dia mengasihi kita, mencurahkan anugerahnya ketika kita masih musuh Allah. Ya. Dan dia mengubahkan hati kita yang dulu merah, dosa kita merah seperti kirmisia, dijadikan putih seperti salju. Dia membuang segala kesalahan kita dari sejauh timur, dari barat. Dia membuang segala dosa-dosa kita. Sehingga maukah kita melakukan hal yang sama? Melayani sesama dengan kasih. Siapapun, dimanapun kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan satu lagu. Kasih Allahku